Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk melihat bagaimana kondisi dari Bitcoin ya cuy. Jadi malam ini tuh, bukan malam ini ya. Jadi semalam ya sama pagi tadi itu Bitcoin tiba-tiba melonjak tajam gitu teman ya. Padahal kalau kita cek ya, pas dia turun di bawah level 100.000, untuk Bitcoin tuh berpotensi yang masih sangat besar ya untuk akan tergerus turun gitu teman, secara analis teknikal ya. Namun ternyata Bitcoin mentok di level berapa? 98 apa 99 ya. Habis itu dia langsung loncat mempertahankan area 100.000 dan loncat lagi di 105. Nah, hal ini pasti ada penyebabnya cuy ya. Makanya gue sering bilang ke teman-teman semua, jangan pure untuk kita melihat analis teknikal ya, karena pada dasarnya analis teknikal itu sebenarnya untuk kita bisa melihat area support resisten gitu teman ya. Dan untuk fundamental atau sentimen-sentimen itu yang mempengaruhi sangat besar pola-pola pergerakan harganya nanti suatu market kripto itu seperti apa gitu teman ya. Contoh kayak semalam pas gue bikin video ini ya, ini tengah malam nih gue bikin ini ya, karena gue melihat waktu itu wah ini Bitcoin bakal bablas turun nih ya, karena dia udah nge-breakdown area level 100.000. Ternyata turun cuma di 98 ya, turun sedikit lagi 98. Habis itu dia mencoba untuk bertahan ya temen ya. Feeling gue kemarin dia tuh bertahan di level 90 sampai di 100.000 US dollar. Ternyata dia mempertahankan area 101 kan ya. Habis itu loncat lagi. Nah, penasaran gue loncat lagi, ada apa sih ini si Bitcoin gitu ya. Tiba-tiba tadi pagi gue lihat, wih, market tiba-tiba hijau royo-royo gitu loh cuy. Ya, lu perhatikan saat ini aja per video gue buat ini Bitcoin di 105. Ini jatuhnya harga Bitcoin ini sesuai analisa di video yang sebelumnya ya, 2 hari yang lalu ya, video 2 hari yang lalu. Ini target kita nyampe ya. Kalian bisa tonton video gua yang 2 hari yang lalu teman ya, yang pas gua update itu. Nah, ada apa sih market kok bisa mengalami suatu kenaikan ya? Yang pertama, seruan dari Trump ya, dia itu menginfokan perdamaian geopolitik yang saat ini sedang memanas antara Iran dan Israel yang bisa memicu perang dunia 3 itu meredam cuy. Karena apa? Karena kedua belah pihak ini menyetujui gencatan senjata teman ya. Jadi menyetujui gencatan senjata. Ini berlaku 6 jam lagi, tapi ini udah 3 jam postingannya, berarti kan kurang 3 jam lagi gitu teman. Nah, Trump mengklaim karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan gencatan senjata, berarti perang ini bisa dinyatakan berakhir ya. Perang ini bisa dinyatakan berakhir ya. Makanya Trump itu di sini benar-benar menuit ya, respon yang cukup positif, dan itu ditanggapi market ya, ditanggapin market juga positif juga gitu. Hal ini juga sangat ya dampak memicu kenaikan harga Bitcoin ya, memicu kenaikan harga Bitcoin. Dan kalau gue denger isu ya, ini baru isu, katanya sih tingkat inflasi di AS jika lo memang terus begini-begini aja, itu ada isunya dikabarkan akan ada pemotongan suku bunga gitu teman. Memang sih sebenarnya dari bulan lalu itu memang AS tuh menargetkan ya, kalau nggak salah di akhir tahun ini akan ada 2 pemangkasan suku bunga. Tapi pertanyaan di bulan kapan kita nggak tahu, karena udah 4 kali kalau nggak 3 kali ya ini suku bunga udah ditunda-tunda. Setiap bulannya itu ditunda-tunda, setiap pertemuan FOMC itu ditunda-tunda. Mudah-mudahan nanti pertemuan depan atau depannya lagi gitu ya, itu akan ada pemangkasan suku bunga. Jikalau misalkan ini info gencatan senjata ini sudah dilontarkan dan ini menandakan bahwa katanya perang berakhir ya teman-teman ya. Cuma ya kita nggak tahu lagi ke depannya. Biasanya tuh pihak barat itu selalu mengingkari janji gitu loh. Biasanya seperti itu ya. Contoh kayak gencatan senjata antara Israel dengan waktu itu apa ya, Palestina kalau nggak salah ya. Dia setuju untuk gencatan senjata, tapi apa, Israel menyerang lagi. Nah itu yang gue takutin teman ya. Meskipun Trump bilang bahwa gencatan senjata ini sudah
akan segera dilakukan, dan ini berakhirnya perang antara Israel dan Iran. Tapi kita juga nggak tahu lagi apakah nanti gencatan senjata ini dilanggar lagi oleh Israel. Ini sih seperti itu sih teman ya. Jadi gue pikir ini adalah salah satu sentimen yang sangat memicu kenaikan harga ya, di luar isu pemangkasan suku bunga ya. Terus ada lagi ini ya teman, ini MicroStrategy Japan ya, dia tuh ngebeli Bitcoin ya, atau ngeborong Bitcoin lah intinya. Ini dari Metaplanet ya, membeli Bitcoin sekitar 118 juta US dollar dengan rata-rata 106 ya jadinya gitu teman. Jadi mereka menjadi punya 1,15 M Bitcoin ya, atau juta Bitcoin teman. Ya seperti itu. Nah ini apa ini ya, just billionaire ya, ini pendapat Michael Saylor sih biasanya seperti itu ya. Katanya sih pendapat Michael Saylor ya, bahwa 20 tahun ke depan Bitcoin akan naik 1 juta setiap tahunnya dalam selama 20 tahun ke depan. Berarti kalau misalkan ini benar ya, berarti setiap tahunnya Bitcoin akan menjadi 1 juta, 2 juta, 3 juta ya. Berarti kalau 20 tahun ke depan bisa jadi 20 juta gitu ya. Ini menurut Michael Saylor. Ya seperti itu sih, teman. Oke. Jadi itu teman ya, untuk beberapa news sentimen geopolitik dari market Bitcoin gitu teman. Nah, kita akan coba cek ya bagaimana price actionnya teman ya. Kita lihat untuk meskipun saat ini market cap seluruh kripto itu naik parah, naik 5,19%, sebelumnya terkoreksi banyak juga. Tapi untuk Fear and Greed Index ini masih, faktor ketakutan masih cukup tinggi, dan coin size-nya itu juga mengalami kenaikan. Jadi nggak salah kalau lu cek saat ini Bitcoin mengalami pertumbuhan tipis di 3,81% dalam waktu 24 jam. Tapi nyatanya altcoin banyak yang naik cukup lumayan ya, ada 14%, 10%, dan masih banyak lagi. Intinya seperti itu teman. Oke, dan kita akan coba cek ya bagaimana pergerakan dari market Bitcoin saat ini gitu teman ya. Oke, ini gue udah masuk di marketnya Bitcoin di time frame 1D ya. Jadi kalau lu tahu ini analisa kapan, gue yakin kalian udah pasti tahu teman ini analisa kapan ya. Sebelumnya memang kita udah menganalisa bahwa Bitcoin itu akan terkonsolidasi ya. Bitcoin akan terkonsolidasi. Sebentar, ini gue hapus dulu ya. Ini nih. Nah ini, Bitcoin akan terkonsolidasi sama, kejadiannya tuh sama persis dengan di tanggal 10 Februari 2025 ya, di sini dia akan terkonsolidasi. Makanya di 2 hari yang lalu itu gue targetin Bitcoin itu di 105, dan ternyata sebelum dia di 105 dia tuh sempat terjun dulu tuh kemarin tuh di 98. Nah ini hal yang memicu kekhawatiran kemarin teman ya. Ternyata setelah turun di 98.000 dia naik di konsolidasi di 99 sampai 100.000 US dollar ya, 101.000 US dollar. Ada good news yang memungkinkan gencatan senjata itu terjadi, dan beredar news-news sentimen positif lainnya yang bisa memicu kenaikan harga Bitcoin saat ini mencapai di 105.000 US dollar lagi. Bang, apakah ini nanti akan naik lebih tinggi atau gimana? Kalau kita lihat secara histori, kayak seperti tanggal 9 Februari sampai tanggal 21 Februari ini sepertinya akan ada tekanan turun ya. Jadi ini konsolidasi di sini memang cuy. Nah ini jadi pola-pola pergerakannya sama persis ya tuh. Kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat yang di sini, dan kalian bisa lihat yang sini. Ini kan analisa yang kemarin kita udah bahas bareng-bareng ya teman-teman semuanya, gimana kondisi Bitcoin. Ya, jadi ini memang udah nyampe target di 105, udah nyampe target 105. Jadi saat ini apa? Kalau misalkan memang marketnya secara histori konsolidasi dan dia mengikuti pola-pola pergerakan ini sama persis soalnya. Ya ada kemungkinan dia akan terjun lagi gitu loh cuy. Ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan fluktuasi naik turunnya harga ini untuk scalping sebenarnya. Cukup enak ya. Kalau sekarang ada kemungkinan dia akan tertekan turun lagi nih sepertinya untuk Bitcoin ya. Mungkin dia bisa back to sekitar 102 lagi gitu teman. Oke. Dan kalau kita cek teman ya, secara volume transaksi memang ini sudah mulai ada penjualan yang ini yang memungkinkan ya. Di tanggal 23 kemarin ini ada pembelian yang cukup signifikan ya, karena ada info itu mungkin ya, info gencatan senjata dan lain-lain.
Dan tapi untuk MACD-nya cuy, untuk MACD-nya meskipun Bitcoin saat ini harganya agak tertekan turun dikit gitu ya setelah kenaikan, tapi ini dari apa namanya? Dari MACD-nya ini belum ada konfirmasi penurunan ya. Justru ini malah memungkinkan sebenarnya ada indikasi harga itu tertahan gitu loh teman, dari MACD-nya di time frame 1 hari ya. Dan kalau kita cek juga tuh ya, kalau kita cek juga ya, ini kan sesuai banget ya teman dengan RSI yang kita buat kemarin ya. Ya mungkin ini akan ada penurunan ya, mungkin akan ada penurunan teman. Gue pikir sih seperti itu, ada tekanan lah ya, meskipun harganya mencoba untuk dipertahankan saat ini. Nah kalau kita cek dari stok RSI-nya, coba deh kalian bisa perhatikan ya. Meskipun kalau tadi kita lihat adanya potensi penurunan untuk Bitcoin, tapi stok RSI-nya ini benar-benar masih di bawah ya. Apakah ini nggak bisa memicu penurunan bang? Ya bisa aja. Lu perhatikan nih, kayak di tanggal sekitar 3 April 2025 ini juga sama di bawah. Tapi dia apa? Hasil dia seperti ini. Jadi pola-pola bergerakannya itu ngebentuk W ya, sebelum dia akan loncat gini. Jadi gue pikir ini akan juga hal yang sama gitu teman ya. Makanya kalau kita cek marketnya tadi akan konsolidasi ya, naik turun di 105, di 102, 101, naik lagi 105 gitu loh teman. Jadi marketnya itu masih seperti itu untuk market Bitcoin. Jadi dia ada peluang indikasi turun, tapi dia mencoba untuk bertahan gitu teman ya. Untuk market Bitcoin itu karakternya seperti itu yang gue lihat. Nah saat ini meskipun dia naik turun nanti ya, di posisinya itu masih di bawah banget, masih di bawah banget secara stok RSI-nya. Dan kalau untuk saat ini memang belum ada konfirmasi penurunan, belum ada yang gue lihat ya. Belum terjadi seperti tanggal 4 April ini udah ada konfirmasi persilangan. Tapi di sini saat ini per video ini gue buat ini, gue belum nemuin konfirmasi persilangannya ya untuk stok RSI-nya. Ya ini di time frame 1 hari cuy. Oke, ininya seperti itu. Nah, lantas gimana bang? Lantas, ya karena dari stok RSI-nya gue belum lihat sama sekali penurunan, dan tapi di sini sudah mulai ada tekanan. Ya jadi gue pikir kita akan beracuan pada volumenya ya, temennya. Volumenya ini sudah mulai cenderung adanya penjualan tapi tipis ya, tapi tipis. Jadi gue pikir ya kalian manfaatkan setiap penurunan agak dalam dikit ya. Misalkan nanti bisa back to sekitar 103 misalkan ya. Misalkan Bitcoin itu nanti kembali di sini nih. Ini juga area, soalnya area demand ini ya. Nih gue melihat di sini ada area demand. Sebentar ya. Gue kasih tanda hijau. Jadi kalau misalkan nanti Bitcoin bisa back to area sekitar 103, kalian udah bisa cicil karena ada kemungkinan dia akan konsolidasi gitu teman ya. Ini ada kemungkinan dia akan konsolidasi ya teman ya. Ya seperti alurnya ini teman, atau enggak lo bisa nunggu di area sekitar 102 ya, 103 102 itu ya, pokoknya gitulah ya. Ya namanya konsolidasi ya, naik turunnya tapi di situ-situ baik gitu loh teman ya. Jadi gitu ya. Oke, itu ya, seperti itu sih ya. Jadi manfaatkan konsolidasi market dari Bitcoin ini nantinya untuk meraih cuan ya, dengan cara apa? Scalping cuy. Tapi ya kalian harus tunggu ya, karena secara histori juga lu bisa perhatikan di sini kayak seperti tanggal 14 Februari dia juga mengalami konsolidasi setelah penurunan double top keduanya tuh ya. Sama persis ini pola-pola pergerakannya. Oke, intinya seperti itu teman ya. Dan tetap juga harus hati-hati ya, kalian juga harus pantau-pantau sentimen-sentimennya temennya, seperti yang udah gue bilang bahwa Barat sering kali melanggar gencatan senjata. Jadi gue pikir saat ini mungkin kedua belah negara itu deal ya. Nanti gue yang takutnya tiba-tiba Israel ngelanggar lagi gencatan senjata ya, nyerang Israel tuh tiba-tiba, ya udah hancur lagi nih market ya, karena sentimen akan bakal memanas lagi gitu teman. Ya intinya seperti itu teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti biasa sebelum gue akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.